Mempersiapkan apa-apa sih, baru kayak ya dari sekarang fisik sama mental udah harus siap sih kesananya. Itu. Kalau dari bahasanya, bahasa sendiri gimana? Bahasa kayak ya tadi sempat belajar sedikit, tapi baru hitungan kata lah yang bisa, kayak terima kasih, multum max. Insya Allah rencananya seminggu lebih. Lumayan sedih sih, karena ya itu hari besar lah ya, hari besar. Ya kita nggak bisa saling bermaaf-maafan secara langsung, ketemu keluarga, ketemu orang tua, agak sedih. Cuman balik lagi harus profesionalitas kerja. Bagaimanapun juga semua orang juga pasti pengennya Lebaran juga ketemu keluarga kan, bisa sama keluarga. Cuma emang keadaan yang nggak menentukan kayak gitu, ya udah terima aja. Sekaligus juga menjadikan pengalaman lah Lebaran di luar gitu, gimana rasanya. Kalau Lebarannya kayaknya bakalan adanya di Turki deh. Oh, di Turki ya? Bukan di Rumania. Cuma kalau masalahnya di Rumania kan ya kita puasa juga di situ ya. Itu pasti dia lebih lama, sekitar 18 jam puasanya. Jadi ya kuat-kuatin mental juga. Dan harusnya memang seperti itu, karena kan itu juga salah satu tujuannya berpuasa. Kita makin dekat sama agama. Yang menarik itu tadi itu ada istana vampir di sana, itu terkenal. Aku lupa namanya apa. Istana vampir. Jadi kan awalan cerita vampir itu kan ada di Rumania gitu, dan di Rumania itu tuh banyak peninggalan agama Islam juga tuh di situ, karena dia pernah dijajah ya, atau apa sama Istanbul atau sama apa gitu dia pernah. Aku kurang suka sejarah sih sebenarnya. Cuman kalau untuk masalah kayak lihat-lihat penemuan atau kayak hasil-hasil yang zaman dulu di museum-museum gitu suka. Bagus dong. Bagus. Berarti aku kalau misalnya berarti aku nggak maksain. Berarti aku dari hati emang aku udah ngerasa nyaman dengan hal ini. Kalau nggak nyaman, soalnya orang pasti bakal kelihatan kaku kan. Kaku dan kelihatan malah aneh kan. Dengan aku dapat kenyamanan ini sekarang, karena aku dapat kenyamanan ya aku mungkin lebih natural. Maksudnya femininimnya juga nggak kaku, nggak mengagetkan. Karena semua butuh proses kan. Nikmatin aja prosesnya, lihat proses kedepannya kayak yakin. Karena kalau nggak yakin, segala sesuatunya itu kan dari keyakinan kita. Kalau misalnya kita yakin, insya Allah bakalan tercapai. Semua itu dari keyakinan.
sedih sih masih ada, tapi ya gimana lagi, dengan aku sedih kan nanti dianya khawatir, dianya nggak bisa maju ke depan. Aku harus, kalau aku sayang sama dia ya aku harus bisa melihat dia dari jauh, tapi aku nggak boleh nyusahin dia dong gitu. Jadi makanya aku sekarang berusaha sendiri tanpa aku mau nyusahin. Aku lagi mulai, aku kan diajak sama, aku ditolongin sekarang sama temennya Kamin juga gitu. Nah, aku dibawalah ke Cinema Art dan diketemuin sama Pak Leo. Nah, ternyata Pak Leo dan Pak Leonya mau nolongin aku karena akunya butuh pekerjaan di Indonesia. Jadi ya alhamdulillah aku diterima dengan karakter yang cukup pas sama aku, dan makanya mau nggak mau aku harus semangat walaupun dunianya aku baru pertama kali, tapi ya aku bisa membuktikan, dan aku harus bisa mencoba, dan aku harus bisa mandiri kan. Itu sih yang paling penting. Dan ya ini bukan goal ya, menurut aku ini bukan tujuan, tapi lebih ini baru permulaan loh. Ini baru pintu masuk yang harus banyak rintangan yang harus aku lewatin dengan aku memulai hal yang baru, mau nggak mau karena aku harus memenuhi kebutuhan aku harus bisa, iya makanya aku harus bisa kuat kali ya. Pernikahan itu kan hal yang membuat kita bahagia sebenarnya. Jadi ya kita nggak usah takut apapun. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk melangkah. Yang penting kalau memang pada endingnya kurang bagus atau tidak yang diharapkan, ya itu memang udah jalan dari yang di atas kalau menurut aku. Tapi memang itu semuanya harus kita laluin dulu, karena kalau kita nggak laluin dulu hal itu, kita nggak akan dapet jawabannya kan. Makanya ya intinya sih aku pengen ngasih tahu ke semua orang, nggak ada yang harus ditakutin, kita harus berani untuk mencoba. Dan jangan sampai kita putus asa kali ya. Jangan putus asa. Pasti cara setiap orang mungkin beda, tapi kita bisa mengekspresikan dengan cara kita masing-masing untuk mengeluarkan pemikiran kita, hati kita. Kalau kita lagi sedih, lagi terpuruk, itu pasti ada gitu. Jadi ini jangan sampai takut. Itu aja sih. Kirimkan somasi kepada Khair Anwar. Nah, setelah itu saya kirimkan juga by WhatsApp, dan ternyata sama beliau direspon dengan baik. Nah, setelah itu mereka memberikan respon bahwa ternyata uang 60 juta itu menurut Khair Anwar adalah sudah dibayarkan, dana tersebut dibayarkan kepada Edi. Nah, dia tunjukkan bukti transfernya kepada saya. Nah, setelah itu saya minta waktu untuk klarifikasi dengan klien kami dulu. Setelah itu semua percakapan kami capture, kami berikan kepada klien kami, ya Mbak Lisda. Mbak Lisda memberikan semua capture tersebut kepada Mbak Evi untuk klarifikasi.
Nah, jawaban daripada Mbak Evi itu salah. Ya, salah semuanya. Jadi bukti transfer atau dalam bentuk rekening yang mutasi kredit itu bukan untuk bayar Mbak Lista. Tapi jumlahnya sama 60 juta. Enggak, jumlahnya 354. Jadi kan Jadi gini loh mas, itu seperti biaya hidup ya selama 2 tahun wajar Ya. dong. Kalau biaya sewa rumah, biaya sekolah anak, asuransi anak segala macam. Bayar rumah sakit tadi masa kan. di situ lucu banget ada uang 1 juta transfer buat bayar lisda. Ya ampun 1 juta masa? Ya dipas-pasin gitulah, Iya, 1 juta seolah-olah tapi checklist setiap kali yang transfer ke Epi bilangnya buat lisda, buat lisda itu kan lucu. seolah-olah jadi dibuat bagaimana ini buat bayar lisda, ini buat bayar lisda, ini buat bayar enggak ada. Nah, hari ini saya udah klarifikasi lagi dengan Mbak Evi juga langsung dan mengatakan bukan. Itu biaya rumah Itu tangga. biaya rumah tangga, ya itu biaya rumah tangga. Ya semuanya sih baik-baik saja sebenarnya, semuanya ya seperti apa adanya ya, seperti biasanya, tidak ada yang aneh-aneh. Tapi lagi renggang bener. Kalau dibilang lagi renggang ya sebenarnya ya kan karena kita yang menjalani, jadi ya sebenarnya antara kita berdua sih, antara saya dan Dena, kita udah sama-sama tahu, kita sudah saling mengerti lah apa yang sudah menjadi keputusan kita bersama. Yang katanya Mbak Dena sempat ngungsi ke Bali nih katanya gitu. Dia ke Bali bukan ngungsi, dia ke Bali itu ngurusin bisnisnya dia kan bisnis woman banget nih, Wonder Woman, semua mau dikerjain gitu kan. Apalagi bisnis, apalagi di Bali kan tahu sendiri dia punya warung di Bali, tambah dia baru buka lagi warung baru Sade Taichan di Bali gitu kan. Jadi ya wajar lah dia lama ke sana karena memang dia mengurusi itu. Tapi banyak berita yang beredar katanya sudah selesai Kontrak mesranya. Nah, ya kalau dibilang sudah selesai kontrak mesra, kita nggak pernah ada kontrak begitu ya mesra, apalagi ya Allah ini bulan puasa ya, saya nggak bohong. Jadi apa yang saya rasakan, apa yang saya jalani sama Dena gitu kan, itu semuanya real, itu semuanya nyata gitu. Tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada kontrak apapun, tidak ada di setting gimana gitu. Memang itu pure murni saya sayang sama Shakira, saya sayang sama Dena. Lebih kepada apa ya? Sebenarnya nggak gampang lah. Apalagi dengan banyak hal yang kita jalani, semuanya itu nggak gampang untuk mengambil suatu keputusan. Sebenarnya gara-gara apa sih? Ya kalau masalah gara-gara apa ya cukup saya sama Dena aja lah yang tahu. Ya intinya ini kan hubungan kita berdua. Saya pengennya ya kalau tadi dia bilang wise, gentle, saya justru ya alhamdulillahnya maksudnya saya sudah ngomong apa adanya, cuman mungkin masih kurang gimana gitu. Umur atau status? Gak ada masalah umur, gak ada masalah status, gak ada masalah apapun. Adalah hal-hal spesifik yang saya sudah utarakan sama dia. Sejauh ini ke anak gimana hubungan dengan anak ini aja? Iya sama Denanya juga sebenarnya baik-baik saja, sama anaknya juga baik-baik saja pastinya, karena sama ibunya juga baik-baik, masa sama anaknya nggak baik gitu kan. Jadi ya semuanya tetap silaturahmi, pengennya tetap silaturahminya terjaga, tetap baik gitu, karena kan kita kenalnya baik, semua maunya yang pengennya tetap baik-baik aja, apapun itu. tanggal tepat putusnya kapan sih, berapa bulan yang lalu atau? Mak aku tadi udah ngomong ya putus, kan nggak ngomong. Putus. Oh, jadi belum putus nih?
Bukan itu. Maksudnya ya apapun itu, biar kita berdua saja yang tahu. Masalah tanggal berapa apa segala macam, nggak ada tanggal-tanggalan, nggak ada kapan pastinya apa segala macam. Yang pasti sekarang saya cuma pengen silaturahminya terus baik seperti semula, seperti awal-awal, seperti sedia kala, membaikkan kenalnya awalnya baik. Ya pengennya seterusnya baik aja. Untuk memperbaiki hubungan atau segala macam, saya sangat ingin memperbaiki hubungan dengan siapapun, karena kan dalam agama yang saya pelajari dan yang saya ketahui, agama saya Islam, tidak boleh bermusuhan lebih dari 3 hari, tidak boleh marahan lebih dari 3 hari, gitu kan. Ya kalau bisa habis marah ya ngademin diri, menenangkan diri, ya semuanya baik-baik gitu lah. Jadi ya buat saya sih ya pengen silaturahmi semua tetap baik buat saya. Semua anggota keluarga dibawa ke sini kan? Apa tuh? Semua anggota keluarga saya, iya keluarga saya iya, semenjak almarhum bapak saya meninggal, saya bawa ibu saya ke sini, adik-adik saya ke sini. Emang adik-adik saya pengennya semuanya berpendidikannya di Jakarta. Karena kan di Medan bukan berarti Medan kurang ya, tapi ya saya pengen berarti semuanya kamu yang menjaga. Ya alhamdulillah, maksudnya Allah kasih tanggung jawabnya lewat saya, Allah kasih rezekinya lewat saya gitu kan, karena saya juga anak paling tua kan, jadi ya semua tanggung jawab adik-adik saya saat ini ada di saya. Udah sekolah SMP atau SMA? Yang satu SMA, yang satu kuliah. Jadi ada 2 adik saya, satu SMA, satu kuliah, dan ibu saya satu. Wow, asli jago banget sih. Kok bisa split sayang? Coba. Ini apa nih? Ini gaya apa? Ini gaya apa? Princess. Ih, kemarin Bunda ajarin princess gimana? Princess gimana? Aduh. Awas jangan lupa. Kelotok gimana kelotoknya? Kalau kelotok gitu. Kalau princess? Princess gimana yang Bunda ajarin? Aduh. Gak gitu-gitu juga kali Bunda ngajarin. Yang cantik gimana yang cantik? Apa sih? Yang ngajarin siapa? Pak Billy udah. Selalu saya itu ya. Kalian mah tadi. Artinya biar berita tidak simpang siur, Mbak. Bener ya, Mbak, itu udah renggang ya, Mbak? Bunganya gimana, Mbak? Aduh, gimana nih, Mbak? Isiren.
sekali. Karena saya mewakili Kalina dan kawan-kawan ada 15 orang melapor satu persatu. Ya, satu persatu dengan dugaan 379A kebiasaan buruk yang dijadikan untuk mata pencarian, juga ada dugaan 372, 378. Semuanya melapor Bang, 15-nya atau 15 atau orang bertahap? melapor satu persatu. Makanya saya lama sekali sampai berkeringat ini tadi. Total berapa jam tadi di dalam, Bang? Total saya hampir 7 jam. Saya 7 jam di sini. Termasuk Mbak Kalina juga melaporkan? Termasuk Mbak Kalina juga melaporkan semua. Ya, mungkin boleh direview kerugian yang dialami para korbannya apa sih, Bang? Kurang lebih dari 15 korban itu 2 miliar, kurang lebih. Totalnya kurang lebih. itu? Total kurang lebih 2 miliar. Berarti rata-rata berapa kalau satu orang itu bebannya berapa? Variatif, 130, 150, 280, variatif sekali. Karena kalau haji aja itu 130 juta. Pihak yang dilaporkan? Pihak yang dilaporkan adalah Adatur Travel. Adatur Travel, pemilik Adatur Travel. Lasti ya, Bu Lasti ya. Bang, kronologisnya seperti apa Bang para korban ini? Jadi para korban ini dihubungi, diberikan brosur, dijanjikan mereka berangkat haji ataupun umroh dengan biaya yang sangat-sangat murah, sehingga mereka terperdaya dengan harga murah tersebut, sehingga mereka ingin berangkat melalui Adatur Travel. Apa ya? Bukan, kalau saya sih melaporkan ini karena sudah terlalu banyak yang beliau katakan tentang diri saya yang sebenarnya itu bertolak belakang banget dengan kenyataannya. Dan saya sudah konsultasi juga sama Bapak, dan juga saya juga kita diskusi juga beramai-ramai sama teman-teman. Saya bahkan ibaratnya ini yang ingin melapor tuh bukan hanya saya aja. Kalau boleh ditanya nih, saya tidak mau bicara dari mulut saya sendiri, nanti kesannya kayak saya yang ngajak-ngajak, padahal semua ingin melapor karena memang memang pas kebetulan saat ini bisa, ya sudah gitu. Semua pada datang ke sini. Ini berat, keren banget. Udah di atas. Mau ngantuk. Apa lagi sih? Seneng banget. Lagi mau foto. Apa ini gelangnya ya? Today, semua here. Semuanya lagi siap-siap. Berapa lagi sih? Buat anak-anak dengerin orang tuanya, kalau enggak diginiin nih kalau biar denger-dengeran sama orang tua. Iya, biar kupingnya gitu. jadi denger nih. Mati kali lo gue kayak gini. Kok kayak gini? Mika mau diginiin nggak? Jangan dong. Buat semua, hati-hati pengendara motor, gunakan helm. Tapi kalau enggak kayak gini patah tulang. Patah tulang. Ini apa sih kita sebenarnya? Kayaknya lagi rebel banget sih, lagi drama. Jadi setiap ada kamera dia maunya ada gitu, biar semua perhatiannya ke dia gitu. Jadi kayak tadi juga ada foto atau misalnya apa, pokoknya dia harus ada gitu. Mungkin karena biasanya kan anak pertama kan selalu jadi pusat perhatian, tiba-tiba sekarang lebih ke adenya, jadi dia harus tetap ada di spotlight. Jadi itu aja sih, kita kesulitannya, aduh gimana cari trik yang enak ya supaya dedeknya juga. Karena pas pertama datang sih, pas datang dia yang bingung ngelihat adiknya, terus nggak mau negur saya, nggak mau negur ibu juga, terus ngeliat gitu, main aja ke sana, saya mau coba peluk, dia nggak mau, lari-lari, kasihan sih, sedih gitu ngeliatnya ya. Ibaratnya mungkin dia ngerasa,
wah ini ya cemburu kelihatan gitu, tapi saya bisa ngerasain bahwa dia tuh cemburu di situ gitu. Tapi ya makanya saya coba lebih banyak ke dia perhatiannya. Sehari sih alhamdulillah udah cair. Sempat memberikan perhatian pengertian nggak kalau Kak ini ade Iya. dicium apa dielus gitu? Ada satu hari aja sih adaptasinya, besok langsung dia sayang. Terus juga saya ngeliatin ke dia, saya banyak fokus ke dia juga. Saya main sama dia, saya ajak dia main keluar, mau beli mainan apa gitu. Terus saya tidur bareng gitu kan, jadi nggak ada perubahan. Justru khawatir banget karena kan pengalaman juga di anak pertama juga kejadian kayak gitu, lihatnya normal tapi karena denyut jantung melemah langsung mendadak operasi kan. Jadi ada pengalaman yang nggak ngenakin karena juga harus masuk ICU waktu itu kan bayinya. Makanya mudah-mudahan yang ini nggak apa-apa deh. Deg-degan juga nih, mudah-mudahan nggak sampai separah itu gitu. Jadi waktu itu suami sih ya udah deh yang terbaik aja, kalau emang harus hari ini juga dan sekarang juga ya udah gitu, nggak apa-apa gitu. Untungnya sih alhamdulillah pas dilahirin nggak kenapa-kenapa gitu, sehat-sehat aja. Detik-detik di ruang operasi Kak Doni memberi support apa nih? Justru aku nggak ditemenin suami karena memang nggak boleh ya, ada ketentuan dari rumah sakit juga, memang nggak boleh gitu kan, misalnya di luar dokter sama tim dokter yang masuk mungkin biar steril juga. Dan aku deg-degan sendiri aja sih, paling berdoa aja mudah-mudahan nggak ada apa-apa, terus juga akunya juga kondisinya juga sampai akhir bisa aman-aman aja, itu doang sih. Cuman yang agak-agak surprise-nya sih ternyata lampu ruang operasi itu ada kacanya dan bisa ngeliat dengan jelas. Mantul. Karena waktu operasi pertama, anak pertama tuh kan sama sekali nggak ngeliat, jadi cuma nanya doang nih, cuma nyium-nyium ada bau apa gitu doang kan, terus ngeliat bayinya udah keluar udah gitu. Nah itu jelas banget ngeliat, jadi sempet mau merem nggak bisa. Tapi seru juga sih, jadi kayak nonton film gitu kan nih, ini jadi nyata gitu. Tapi ternyata bayinya sehat-sehat aja, dan ngeliat prosesnya semua dari yang maksudnya ketubannya dipecahin terus bayinya keluar gitu, sehat, senang aja. Kebetulan kemarin prosesinya sih sesar, emang dari awal emang pengen sesar gitu kan, karena memang yang pertama juga udah sesar, terus juga nyari aman juga karena kan mau lebaran. Lebih enak kalau di awal gitu kan. Dan suami juga udah nentuin tanggal, cuman memang karena kondisi tertentu harus lebih awal dilahirkan gitu, jadinya planningnya tanggal 7 kalau tanggal 5 nih, ternyata cuma mau ngecek ke dokter. Taunya ternyata ada kondisi yang memang mengharuskan harus lahir hari ini gitu kan. Detak jantungnya nggak stabil, udah gitu juga aku udah kontraksinya sering, jadi harus lahir di tanggal 5 gitu. Terus juga lahirnya jadinya karena buru-buru, langsung deh di hari itu juga di jam 7 gitu, jam 7 malam, terus buka puasa langsung mau operasi, terus alhamdulillah sih sehat sih, bayinya juga, ibunya juga sehat. Untuk panjang dan beratnya sendiri mungkin? Panjangnya 49, beratnya 3,2. Gendra Ismail Amaldi. Jadi kita sih pengennya sih yang terbaik ya. Jadi kalau Zaka itu kan artinya cerdas, pintar. Terus kan kalau Rajendra itu artinya kan tampan. Kita kan dia laki-laki ya. Terus Ismail karena waktu itu suami juga lagi umroh, katanya berdoa yang terbaik, minta nama yang baik di Hijir Ismail, katanya pengen punya nama nabi deh, nama anak atau nama nabinya kayak yang pertama kan ada Sulaimannya, pengen soleh kayak Nabi Ismail. Terus pas lagi tawaf, pas lagi Hijir Ismail, kepikiran, oh iya, jadi kita bikin nama Ismail. Makanya jadi insya Allah dari nama itu semoga jadi anak yang cerdas, anak yang tampan, terus solehnya kayak Nabi Ismail. Karena jangan lupa nama Amaldi, tetap harus ada brandingnya ya, Amaldi.
Sementara ini dia nggak ingat siapa teman-temannya, nggak ingat, belum. Cuman keluarga sendiri karena memang katanya menurut ya kita yang udah pernah kejadian gitu, dia tuh memorinya kemungkinan bisa balik 100%, tapi biasanya cuma 50%. Memori yang dia ingat gitu, yang misalnya teman-temannya ada yang masa lalunya, ada yang udah ya masa-masa kecil dia gitu. Ya saudaranya, mboknya yang ngurus dia, itu dia sekarang masih tahap situ. Kalau kemarin sih memang nggak ingat apa-apa ya, jadi saya nggak tahu itu karena lupa ingatan apa karena memang itu proses apa gimana, saya nggak ngerti gitu. Yang saya tahu memang dia kemarin juga nggak kenal siapa-siapa gitu. Jadi sementara ini ya nggak bisa jalan, namanya baru operasi ya, tapi dokter memastikan dia pasti akan jalan kembali dalam waktu 3 bulan. Aduh, ini kenapa di bawah sih kalian? Itu bantalnya kenapa nggak ada sarungnya? Nggak ada. Oke, good night. Night. Bye. Buka dikit ya. Segitu aja. Oke, night. Ini tadi AC-nya nggak dingin, nak. Tapi takut. Nggak usah takut sama mama di bawah. Ayo, biasanya juga gitu. Udah antar anak-anak ke kamar, sekarang lanjut packing lagi. Dan emang biasanya mereka nggak dikelonin, jadi mereka biarin tidur dulu sendiri, terus nanti kalau kangen baru dipeluk biar nggak kebiasaan ditemenin. Kita langsung beresin lagi di bawah. Let's go. Ini tadi habis dari kerjaan langsung ke rumah, beres-beres, nyicil lagi. Cuma tinggal kayak mainan anak-anak, baju semua sih udah masuk semua, tinggal sepatu-sepatu sama paling romel-romel yang yang kayak apa? Perintilan. Terbiasa mas, semuanya sendiri udah terbiasa banget, jadi aku nggak merasa kerepotan atau apapun gitu. Justru malah misalnya sekarang aku abis kecelakaan kan punggung aku nggak bisa angkat-angkat apa gitu, malah aku ngerasa useless banget gitu, karena memang aku tuh orangnya sangat tidak bisa diem dan biasa sendiri semua. Jadi ya nggak, malah kalau diem aja kayak gini tuh malah aneh buat aku. Agak sedih juga karena bener lagi dia jauh lagi gitu. Maksudnya tinggalnya bakal jauh dan mungkin ketemunya jadi agak sulit karena saya sibuk banget. Karena deket tuh agak bisa diakalin gitu. Waktunya ya. Tapi kalau jauh misalnya di Jakarta sebelah mana gitu, saya juga belum tahu mau kemana. Saya cuma tahu dia pengen pindah dan taunya juga dari Instagram. Tapi ya udah nggak apa-apa, yang penting anaknya bahagia. Iya, prinsipnya adalah yang penting anaknya bahagia. Prinsipnya sekarang gitu, pokoknya yang penting kita maunya anaknya tahu kita baik-baik aja, tidak ada heboh-heboh. Yang penting anaknya happy.
apapun yang terjadi di belakang. Jadi kita lebih banyak berdoa sebenarnya, mendoakan dia ya. Tapi Tisha sekarang lagi sering ini kok ya, sering kirim voice note, sering WhatsApp. Setiap hari gitu. Jadi maksudnya dianya memang sendiri gitu yang update lagi ini, lagi itu. Kan terus memang kirim saya video. kasih ini kan, saya kasih handphone kan. Biar gampang berkomunikasi. Supaya gampang berkomunikasi gitu. Karena memang agak sulit. Akhirnya memang Leticia harus punya handphone dan kayak tadi pagi aja dia kirim, "Pah, Tisha belum berangkat nih jam segini." Gitu. "Pah, Tisha lagi siap-siap ya." Sebenarnya nggak ada batasan waktu sama sekali, asal masih dalam disiplin-disiplin ini, kotak-kotak disiplin yang sudah aku disiplinkan sama anak-anak, seperti misalnya tidur, belajar, segala macamnya sih gitu. Yang ya gitu, pokoknya jangan di-over manjain aja lah anak-anak. Udah itu aja sih titipan aku. Mencoba untuk kasih pengertian sebisa aku, karena kembali lagi aku single parent gitu kan, masa ya nggak lucu lah kalau misalnya aku minta tolong gitu kan, nggak lucu gitu. Maksud aku disesuaikan dengan kondisi, dengan situasi aku gitu ya. Mohon maklum kalau memang jadi jauh kan gitu. Cuma kan aku nggak kemana-mana, aku nggak ke Bali, aku nggak ke Jogja, aku nggak ke Surabaya. Intinya itu kan aku masih dalam satu kota gitu. Aku mengerti betul kesibukan dari misalnya ayahnya Tisha atau ayahnya Precious sama Nael, tapi seperti selama masih satu kota saya pikir sih bakalan lebih ini ya, bisa diatur lah waktunya gitu. Suntik vitamin doang, suara habis. Enggak sih, sama-sama aja karena kurang tidur aja. Enggak, cuman suara doang karena teriak-teriak gitu, suaranya lagi luka. Karena udah santai, gigi lagi isi ya? Enggak isi. Lebaran ya hari pertama libur langsung mau jalan-jalan ke Bandung, ke Eropa. Terus berapa hari di sana? Berapa hari? Yuk. Apa? Berapa hari di Eropa? Mungkin 2 minggu kali. Gimana ngajak avatarnya? Persiapan seperti apa? Ya nggak gimana. Jadi supaya tidak menular ke yang lain-lain juga. Tapi biasanya sih campak, biasanya nularnya ke adiknya gitu, ke anak-anak yang kecil. Dan doain aja semoga Khadijah baik-baik aja dan makannya mau, karena ini makannya berkurang. Biasanya makan nasi mau, tapi sekarang makannya yang lembut-lembut aja.
Jadi lebih manja gak sih Mbak Oki? Oh iya, biasanya ceria, ketawa-ketawa, loncat-loncat. Sekarang Khadijah nemplok aja sama saya. Boleh lihat Mbak Oki apa tangannya yang merah-merah? Mana ya pemirsa ya? Belum terlalu banyak. Biasanya kalau udah keluar semua tuh pemirsa. Nah kalau keluar semua artinya dia mau sembuh. Nah kayak gini. Lagi nggak? Sakit ya Mbak? Suara lagi sakit. Iya. Sayang, oh aku mau sayang. Sayang. Khadijah, oh cantik. Tunggu ya nak ya. Khadijah. Ayo nak. Ini air nih, ada mau minum kan? Ada minum kan? Ayo. Ayo Dek. Iya, sayang. Minumnya mana minumnya? Minumnya ada mana? Itu tuh. Oke, ada pinter. Obatnya? Oh iya, tunggu nak. Tunggu lagi, belum selesai obatnya sayang. Iya, tunggu nak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu obat apanya aja Mbak Oki? Ini ada antibiotik, ada obat demam, ada obat pilek batuk. Yuk nak, minum dulu. Oh iya. Oh ngamuk. Minum dulu sayang. Ada minum dulu. Ayo sayang. Jadi minum dulu ya. Obatnya. Iya sayang. Udah. Dede kangen gak sama ayah? Kangen. Udah berapa hari gak ketemu ayah? 3. Dari banyak banget. Duh, sebenarnya aku udah gak mau menetesin air mata aku lagi. Karena memang gak bisa dipungkirin, gak bisa dibohongin hati aku. Semenjak sebelum kejadian ini, banyak banget kenangan. Ayah gak pernah pulang ya Dek. Selalu tiap hari pulang. Selalu telepon Dede kan. Selalu WhatsAppin anaknya juga. Masih tahu ayah lagi di sini, Dek. Nih, ayah lagi santai katanya. Jangan nangis, doain ayah ya. Dia curiga gitu, maksudnya bukan suudzon. Ayah kan belum kenal sama orang itu. Jangan terlalu pengen ketemu terus diajakin ketemu, ayah iya aja gitu kan. Mending kalau emang mau ketemu di rumah aja, sini ngobrol kan enak, jadi ayahnya juga nggak terlalu capek. Aku bilang kayak gitu, tapi kata dia nggak apa-apa, biarin aja, aku aja yang kesana, kasihan dia jauh soalnya rumahnya di selatan katanya. Yang pertama kali dia ngabarin aku tuh jam 7. Dia bilang sama aku, yang ngirim bukti ini bahwa dia ada di daerah Jakarta Selatan. Ada di Jakarta Selatan. Dengan aku WhatsApp terakhir itu, sampai sekarang nggak ada yang dibaca WhatsApp aku. Tidak aktif nomornya. Udah nggak aktif.
Ini surat laporan. Surat laporan ke pengadilan. Aduan. Standar kan? Sambil satu kecil. Ya ada yang mana ini lapor tadi. Oke. Ya, memang aku baru melaporkan. Ini baru tadi pagi. And I don't see once again. Kalau dari lambung itu udah pasti. Lambung malam ini mau ada pengecekan dari ahli syaraf. Karena sampai sekarang ini sakit kepalanya dahsyat banget gitu. Sakit banget gitu. Jadi memang mau ke ahli syaraf lagi gitu. Ya Wenda saya taruh di sini karena biar saya deket kerja, deket ke Jupe gitu. Jadi biar tektokannya deket semuanya. Malam ini juga mendadak, aku tadi lagi di atas, tiba-tiba ditelepon sama pihak rumah sakit, Jupe butuh darah malam ini, harus malam ini gitu. Jadi saya harus cari buru-buru darah malam ini karena besok harus operasi besar. Jadi makanya harus cari. Tadi saya izin sama istri saya ngurusin Jupe dulu, ntar saya balik lagi. Kondisi Jupe terakhir gimana? Ya tidak begitu bagus, makanya malam ini butuh darah, harus apa? Lagi A+. Jelang Ramadan 1438 Hijriah, Indadari mengungkap kisah mengejutkan. Dirinya mengaku mengidap penyakit kulit langka yang dalam istilah medis disebut psoriasis. Sudah 9 tahun ia mengidap penyakit yang konon tidak bisa disembuhkan itu. Iya, jadi memang saya ada sakit autoimun yang jenisnya itu psoriasis, jenisnya gutata. Jadi kayak saya mengalami pengelupasan kulit lebih cepat daripada manusia lainnya lah gitu, daripada orang-orang pada umumnya gitu, yang efeknya itu jadi gatal, panas, perih, kalau digaruk kadang-kadang tuh suka berdarah, terus apalagi ya kalau dibiarin aja malah kata dokter bisa sampai bernanah gitu. Berbagai pengobatan sudah dijalani Indadari, tapi semuanya sia-sia. Hingga ia pasrah dan nyaris putus asa. Tapi jalan keajaiban datang, suatu hari ia ditelepon oleh Aven Indonesia yang mendengar kisah Indadari dari pemberitaan media. Makanya seneng banget waktu, gak nyangka ya waktu ditelepon sama Aven Indonesia, mau disponsorin untuk berangkat ke kliniknya di Aven selama 3 minggu, diadakan pengobatan di sana. Masya Allah, saya seneng banget gitu. Mungkin ini salah satu jawaban dari Allah untuk terkabulnya doa saya untuk bisa, saya pengen banget lah kayak perempuan-perempuan lain gitu kulitnya mulus, kan kesian suami saya.
Bidadari terpilih untuk ikut program CSR Aven, yakni yang menjalani terapi 3 minggu langsung di pusatnya di Desa Aven, Perancis. 6 Mei 2017 didampingi sang suami, Indadari terbang ke Perancis dengan harapan mendapat keajaiban di sana. Terima kasih buat Aven Indonesia, udah kasih kesempatan buat kita berdua untuk berangkat ke sana. Semoga di sana menjalani proses terapi yang baik, sehingga pulang dari sana mendapatkan hasil yang maksimal dari sakit psoriasisnya. Tiba di Perancis, Indadari dan Cesar langsung dibawa ke Desa Aven, tempat Indadari akan menjalani terapi. As a leading dermocosmetic brand, Ophthalmol Aven is very proud to bring the first patient from Indonesia in 2015. His kid suffered by eczema. And this year we also invite another patient who suffered with psoriasis. Aven sebenarnya merupakan sebuah desa kecil di kaki Gunung Caven di selatan Paris, Perancis. Aven terkenal dengan air dari kaki Gunung Caven yang berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit kulit. Aven semakin terkenal setelah Pierre Fabre, perusahaan besar yang bergerak di bidang kosmetik dan obat-obatan, mendirikan pusat dermatologi dengan Aven Thermal Hydrotherapy sebagai salah satu produk andalan. Aven adalah salah satu produk dan perusahaan terbesar, yakni Pierre Fabre. Hydrotherapy is a recognized therapy treatment and reimbursed by government in France. So people use this treatment to cure their symptom of eczema and psoriasis, etc. Who help the patient to have a better quality of life. Meanwhile, we also have a hotel here to hospitalize people who get treatment here. Khasiat Aven Thermal Spring Water ini berkembang dengan baik untuk masyarakat luas di lebih dari 130 negara dan menjadi market leader di Eropa. A year usually we can host around 2,500 patients. We limit the patient number because we want to have the best quality to patient. Dan Indadari beruntung menjadi satu dari 2.500 pasien yang datang ke Aven di tahun 2017 ini. Indadari has to stay here for 3 weeks, a complete program to treat her psoriasis. Di Aven, Indadari seperti menemukan keajaiban penyembuhan seperti yang ia harapkan. She will get a different treatment. For example, she will have a bath, and then she will have some jet shower, and also wrapping with emollient. So different kind of treatment will be prescribed by a dermatologist here. Mana yang terapinya di sini? Ya, alhamdulillah, so far so good. So far so good apa? Sejauh ini bagus. Nugget. Oh, enak. Terus gimana pelayanannya di Aven? Ya, Masya Allah mereka ramah sekali sama Muslim ya. Aku juga nggak nyangka walaupun aku bercadar. Tapi kalau lagi di dalam sih, lagi di terapi aku buka karena kan ada bagian-bagian di wajah yang harus aku rawat. Tapi menyenangkan. Apa yang udah berubah apa aja yang di semuanya? Apa kulitnya ada perbaikan? Banyak. 75%. Oh